Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kama la jama'a syekh al-Bukhari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil qasim amin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita. Sekarang kita akan membahas tentang perbedaan antara kulli dan kulliyah, kemudian juz'i dan juz'iyah. Sebelum nanti kita masuk ke dalam pembahasan ta'rif atau definisi. Nah, di sini ada 3 istilah tadi yang mula-mula perlu kita bedakan. Ini salah satu istilah kunci yang ada di dalam pembahasan logika atau mantik. Nah, biar tidak membingungkan, makanya kita perlu bedakan antara 3 istilah tadi. Nah, pertama, yaitu yang kemudian disebut dengan kul. Yang disebut dengan kul itu adalah keseluruhan dari sesuatu. Misalnya seperti buku. Buku itu kan tersusun dari kertas-kertas. Atau misalnya HP. HP itu kan tersusun dari benda-benda tertentu atau item-item tertentu yang kemudian menjadi satu kesatuan, kemudian kita sebut dengan HP. Nah, HP kalau kita lihat secara keseluruhan, gabungan dari beberapa item tadi itu, maka itu disebut kul. Jadi kul itu adalah HP secara keseluruhan. Nah, kemudian ada lagi istilah kulli. Istilah kulli itu sudah kita singgung di pertemuan yang lalu, bahwa kulli yang dimaksud di sini adalah pemahaman kita tentang sesuatu yang berada di dalam akal. Misalnya kita punya pemahaman tentang gitar, kita punya pemahaman tentang kipas, kita juga punya pemahaman tentang meja, tentang buku, tentang HP, dan seterusnya. Nah, pemahaman tentang semua tadi itu di dalam akal itu nanti disebut dengan kulli atau universalia. Nanti ada juga istilah kulliyah atau biasa diterjemah dengan universal. Kulliyah ini adalah kalimat, nanti ini masuk ke dalam proposisi, pembahasan tentang proposisi atau pembahasan tentang kalimat. Jadi kulliyah itu adalah kalimat atau proposisi yang di dalamnya mengandung benar atau salah, yang mana di situ mencakup secara menyeluruh. Contoh dari kulliyah atau universal di sini, kadang nanti disebut dengan ini proposisi universal begitu. Contohnya seperti ini. Setiap akibat membutuhkan sebab. Nah, karena di situ maknanya mencakup secara menyeluruh, artinya semua atau setiap akibat itu membutuhkan sebab, maka kalimat tersebut kemudian dihukumi atau disebut dengan proposisi universal atau nanti disebut dengan qadiyah kulliyah. Nah, untuk pembahasan tentang kulliyah ini nanti kita akan bahas lebih lanjut di pembahasan qadiyah atau di pembahasan tentang proposisi. Yang jelas dalam hal ini 3 istilah tadi bisa kita bedakan terlebih dahulu. Kalau kul itu berarti HP secara keseluruhan, gitar secara keseluruhan. Misalnya gitar itu kan terdiri dari kayu misalnya.
kayu ada senarnya, ada bahan-bahan metalnya dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat gitar secara keseluruhan, maka gitar secara keseluruhan itu nanti disebut kul. Kemudian kalau kulli itu berarti pemahaman kita tentang gitar di dalam akal berarti. Nah, sementara kulliyah itu berarti adalah kalimat yang memiliki makna menyeluruh. Semua kertas bisa disobek misalnya begitu. Nah, karena di situ maknanya semua, maka dia disebut proposisi universal atau qadhiyah kulliyah. Nah, kemudian ada lagi 3 istilah lain yang perlu kita bedakan, yaitu juz, kemudian juz'i, ada juz'iyah. Nah, juz itu sendiri adalah komponen-komponennya atau item-itemnya, atau sesuatu yang menyusun, misalnya HP. Jadi misalnya katakan HP itu tersusun dari LCD, kemudian kamera, kemudian mesin, katakan begitu. Nah, jadi LCD itu sendiri, kamera itu sendiri, atau mesin itu sendiri, baterai itu sendiri disebut juz di dalam pembahasan logika. Jadi sesuatu yang merangkai HP itu nanti disebut juz. Nah, ada lagi istilah juz'i. Kalau juz'i itu berarti acuan dari pemahaman kita yang ada di akal, yang itu ada di realitas. Misalnya kita punya pemahaman tentang gitar. Pemahaman tentang gitar nanti disebut dengan kulli atau universalia. Kemudian gitar yang ada di realitas, yang mana dia menjadi acuan dari pemahaman kita tentang gitar di akal itu, maka gitar yang ada di realitas itu nanti disebut dengan juz'i. Kita punya pemahaman tentang rokok. Pemahaman tentang rokok itu disebut kulli, universalia. Sementara rokok yang ada di realitas, yang ada di alam nyata, itu nanti disebut juz'i. Kemudian ada lagi istilah juz'iyah. Juz'iyah itu adalah sama kayak tadi kuliah, yaitu proposisi atau kalimat yang di situ mengandung benar dan salah. Bisa benar bisa salah, kira-kira begitu, ada 2 kemungkinan itu, dan yang dicakup hanya sebagian saja. Kalau tadi kuliah itu berarti secara menyeluruh, kalau ini juz'iyah itu yang dicakup sebagian saja. Misalnya sebagian cowok rajin beribadah, sebagian perempuan solehah misalnya. Nah, karena di situ kalimatnya mencakup makna sebagian, maka dia disebut proposisi partikular. Jadi juz'iyah itu kadang diterjemahkan dengan partikular atau qadhiyah juz'iyah. Nanti kita akan bahas juga tentang ini lebih panjang di pembahasan tentang qadhiyah atau proposisi. Nah, kira-kira itu perbedaan di antara 3 istilah tadi. Nah, nanti setelah pembahasan ini kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang definisi. Nah, jadi poin pentingnya adalah pertama, terkait dengan ini kulli dan juz'i atau universalia partikularia itu ranahnya berada di dalam pembahasan tasawur atau konsepsi. Sementara kulliyah dan juz'iyah itu ranahnya ada di dalam pembahasan tasdik atau justifikasi. Nah, terus kalau yang ini, kalau yang kul sama yang juz itu masuk kemana? Kalau kul dengan juz itu nanti sebenarnya masuk ke dalam pembahasan ini, konsepsi. Lebih tepatnya mereka itu adalah juz'i, partikularia. Kayak tadi misalnya kita melihat kipas. Kipas itu ada mesinnya, ada tombolnya, ada baling-balingnya misalnya. Kemudian kita preteli satu persatu. Nah, komponen-komponen kipas itu sendiri nanti disebut juz. Sementara kalau kita melihat kipas secara menyeluruh, semua komponen tadi menyatu sehingga menjadi kipas misalnya, maka kipas itu sendiri yang terdiri dari komponen-komponen tadi itu disebut dengan kul. Jadi juz sama kul itu masuk ke dalam pembahasan konsepsi. Nah, kira-kira seperti itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, terkait dengan pembahasan kulliyah dan juz'iyah. Nanti kita juga akan bahas ini,
konsekuensi dari masing-masing proposisi yang akan digunakan. Baik itu kelebihannya maupun kekurangannya, baik itu sisi positifnya dan sisi negatifnya. Nanti masing-masing proposisi itu juga ada sisi positif dan ada sisi negatif. Karena begini, baik dalam berdiskusi ataupun dalam berdebat misalnya, atau dalam komunikasi sehari-hari, di situ kan kita pasti mengungkapkan dengan kalimat salah satunya. Nah, kalimat itu nanti di dalam logika dianalisis. Kalimat yang digunakan oleh seseorang itu kira-kira pakai kalimat apa? Dia itu pakai kalimat atau pakai proposisi universal, qadiyah kulliyah, atau pakai proposisi partikular atau qadiyah juz'iyah. Makanya nanti pembahasan tentang kulliyah juz'iyah masuk ke dalam tasdik, ke dalam justifikasi. Nah, ini juga yang penting. Benar dan salah sebuah kalimat itu bergantung pada mula-mula jenis proposisi yang digunakan, satu. Kemudian yang kedua adalah baru data-data yang mendukung kalimatnya. Kalau semisal saya katakan semua cowok itu soleh misalnya, soleha. Semua cowok itu soleh misalnya. Ketika dikatakan demikian, maka kita analisis itu proposisi apa? Oh, proposisi universal, qadiyah kulliyah. Nah, sekarang tinggal mengumpulkan data-datanya. Betul nggak ada data yang menunjukkan bahwa semua cowok itu solehah misalnya? Solehah, semua cowok itu soleh. Solehah terus. Semua cowok itu soleh misalnya. Setelah diteliti, ternyata nggak ada loh satu cowok misalnya yang tidak soleh. Nah, setelah ditemukan ada satu cowok yang tidak soleh, maka proposisi tadi itu atau kalimat tadi itu gugur, tidak bisa dipertahankan, keliru. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut di pembahasan tentang qadiyah atau proposisi. Apalagi ya? Oke lah, sementara itu dulu. Tujuan dari pembahasan kita kali ini adalah biar nggak bingung, gitu saja. Kalau ada istilah kulliyah, loh ini istilah apa lagi ini? Loh sama kok penggunaan istilahnya, misalnya hampir-hampir mirip. Terus bedanya apa misalnya? Nah, tujuannya itu ke sana, arahnya itu ke sana salah satunya. Kalau kul itu berarti pemahamannya begini, kalau kuliah pemahamannya begini, kalau kuliah pemahamannya begini. Kalau juz itu pemahamannya begini dan seterusnya. Jadi biar nggak bingung saja. Karena salah satu faktor yang membuat kita tidak paham akan sesuatu ketika belajar itu adalah kita tidak mengetahui istilah-istilah kunci yang ada di dalamnya. Karena begini, di setiap pengetahuan itu pasti ada istilah-istilah tertentu yang khas. Salah satunya kalau di logika ya tadi ada kulliyah, juz'iyah misalnya. Atau ada istilah tasawur, ada istilah tasdik misalnya. Itu istilah kunci yang ada di dalam logika. Kemudian kalau di dalam di dalam ilmu kalam misalnya tauhid, nanti ada istilah kunci, beberapa di antaranya adalah ta'alluq misalnya. Apa itu ta'alluq? Nah, kita perlu tahu definisinya. Makanya di awal-awal sebelumnya itu pernah kami sampaikan bahwa logika itu bisa masuk ke dalam setiap ilmu pengetahuan. Artinya, misalnya ketika kita belajar belajar tauhid misalnya ilmu kalam, ada istilah ta'alluq. Ta'alluq ini apa ya? Kok saya nggak paham? Pemahaman kita terhambat hanya karena ada satu istilah tadi itu yang kita tidak tahu definisinya apa, pemahamannya bagaimana. Nah, logika menuntut kita untuk mendefinisikan istilah kunci tadi. Jadi, pada intinya begini saja. Pada intinya adalah kalau kita belajar dan kita merasa kesulitan, maka analisis penggunaan redaksinya atau penggunaan katanya, barangkali di situ ada kata yang tidak kita pahami tidak kita pahami maksudnya, yang kita tidak ketahui definisinya. Nah, kira-kira begitu. Misalnya saya katakan kalimat yang kamu gunakan atau proposisi yang kamu gunakan itu adalah proposisi universal. Misalnya saya bilang begitu ke orang awam, orang yang sama sekali tidak pernah belajar logika misalnya. Maka dia akan bertanya-tanya, proposisi itu apa? Kemudian dia akan bertanya juga universal itu apa? Nah, sehingga karena ada dua istilah tadi yang tidak dia pahami, maka pemahamannya terhambat terhadap kalimat tersebut, terhadap kalimat itu menggunakan proposisi universal misalnya.
Proposisi universal itu apa yang dimaksud? Proposisi itu apa? Universal itu apa? Makanya perlu kemudian kita dudukkan definisinya. Oh, definisi proposisi ini apa? Kemudian definisi universal itu apa? Nah, baru kalau semisal istilah-istilah tadi bisa dipahami, maka pembelajaran atau pemahaman kita bisa dilanjutkan. Jadi itu beberapa catatan penting terkait dengan pentingnya belajar logika. Jadi logika itu menuntut pemahaman-pemahaman seperti itu. Oke, sementara itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya nanti insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ini, tentang ta'rif atau definisi. Ini masuk ke dalam ta'rif atau definisi, ini masuk ke dalam puncak tasawur, puncak konsepsi. Dari mana kita tahu tentang misalnya demokrasi? Kan perlu ada definisi di situ. Tanpa ada definisi atau kalau ada definisi yang tidak jelas, maka pemahaman kita juga nggak jelas. Kalau pemahaman kita nggak jelas, maka ketika kita menjustifikasi atau menilai pemahaman tersebut, maka pemahamannya juga keliru. Nah, kalau kita lihat berarti di situ mula-mula yang perlu kita dudukkan, yang perlu kita perbaiki itu adalah definisinya. Yang perlu kita perbaiki itu adalah pemahamannya tentang sesuatu itu. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila sabilil anbiya wal mursalin wa ila ma khairi nahdlatul ulama wan nahdiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.